Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita langsung aja ke soal nomor 1. Pada gambar di samping, batang homogen AB dengan massa 16 kg dan panjangnya 2 × 3 meter diengselkan pada dinding A dan ditopang seutas tali di B. Oke, batang dibebani bola homogen dengan berat 60 Newton dan jari-jari 50 cm. Jika sistem setimbang, besar tegangan tali adalah. Oke, standar ya teman-teman untuk soal yang seperti ini. Ya tentu pertama kita gambar dulu diagram benda bebas. Nah, kita perbesar dulu gambarnya ya biar mudah kita gambarnya. Oke, lebih kurang seperti ini. Jadi kita gambar gaya-gaya yang bekerja pada bola dan gaya-gaya yang bekerja pada batang gitu ya. Nah, pada bola teman-teman di sini itu pertama ada gaya berat tentunya, atau kita ganti warna ya. Jadi yang pertama ada gaya berat. Nah, beratnya ini nilainya tadi bola 60 Newton ya. Jadi di sini kita buat W aja, nilainya 60 Newton. Oke. Kemudian ada gaya normal yang bekerja pada bola, arahnya ke atas sana. Gitu ya. Kemudian akibat gaya normal oleh bola tentu akan ada gaya aksi reaksi ya. Gaya normalnya yang bekerja pada batang. Nah, N ini sama dengan N yang sana tuh. Jadi yang satu bekerja pada bola yang biru, yang satu lagi bekerja pada batang. Kemudian yang bekerja pada batang lagi ada tegangan tali tentunya ya. Tegangan tali itu mengikuti arah tali ke kiri. Kita simbolkan dengan T. Kemudian batangnya juga punya berat, tadi punya massa 16 kilo, berarti punya berat, dia beratnya di tengah di sini lah lebih kurang. Di sini W tongkat ya. Di sini dia buatnya batang sih. Jadi kita buat W batang karena 16 kilo berarti 160 Newton gitu ya. Nah, di sini sebenarnya masih ada sih gaya yang bekerja pada A. Cuman kita nggak perlu gambar ya. Nanti A-nya kita pakai aja sebagai poros gitu ya. Karena ini pasti melibatkan rotasi ya, pasti melibatkan torsi, maka kita butuh poros ya. Oke teman-teman, yang ditanyakan tegangan tali, sebenarnya kita cukup meninjau torsi aja, simpelnya begitu. Tapi ada variabel-variabel yang kita harus cari dulu untuk meninjau torsi di titik B ya. Tapi biar masalah ini bisa kita pandang sebagai masalah yang simple, maka kita mulai aja dari torsi. Oke, kita langsung mulai di sebelah sini. Sigma torsi di titik A sama dengan 0 karena sistemnya setimbang, berarti nggak ada rotasinya, jadi sama dengan 0. Nah, gaya yang bekerja pada batang itu ada 3, T, WB, dan N. N yang merah ke bawah ya. Jadi kalau kita gambar ulang teman-teman, lebih kurang kita gambar di sini aja ya. Kita gambar, enggak, ini harusnya dia miring ya. Ya udahlah, gini aja. Jadi kita gambar set. Astagfirullah. Ya, gini ya, lebih kurang kita buat batangnya di sini. Oke. Nah, porosnya di sini, di ujung sini poros, kemudian ada N kemari. Nah, ingat teman-teman, untuk torsi kita harus mencari lengan gayanya ya kan. Jadi untuk N ini lengan gayanya tentu yang ini ya. Ini kita katakanlah L1 ya, kita buat warna biru aja lah ya. Yang ini adalah L1. Kemudian WB ya, WB-nya itu ada di tengah-tengah batang ya teman-teman. Ini sebenarnya N-nya nggak di tengah ya. WB-nya itu ada di tengah-tengah batang. Ya, WB-nya itu ada di tengah-tengah batang. Nah, nanti L-nya, lengan gayanya gimana? Lengan gayanya ya kita perpanjang W-nya ke bawah. Kemudian ini adalah jarak tegak lurusnya ya. Maka di sini L2. L untuk si W. Kemudian T-nya di sini ya. T-nya lebih kurang di sini. Nah, L untuk si T itu kita perpanjang ya. Kemudian ini adalah jarak tegak lurusnya, ini L3. Nah, dengan menggunakan
anggap aja putaran berlawanan jarum jam itu positif ya, maka kita bisa tuliskan persamaan torsinya, berarti N dengan W itu nilainya torsi positif. Oke, maka di sini kita buat ini W-nya, WB ya, harusnya W batang ya, nanti bukan W bola tapi W batang di sini ya. W bolanya itu nanti berakibat pada nilai N. Oke, maka di sini kalau kita tulis ya persamaannya langsung aja N kaliin L1 ya ditambahin WB kaliin L2. Nanti kita harus cari ini satu persatu apa yang nggak ada ya nih teman-teman. Sama dengan, langsung sama dengan aja teman-teman ya. Yang berlawanan itu T ya. Kalau N dengan WB itu mutarnya searah jarum jam, negatif dua-duanya. Kalau T positif dua-duanya. Jadi atau gini aja. Lebih realistisnya itu gini. Min N min WB kaliin L2 sama dengan, bukan sama dengan sih, tambahin T kaliin L3 sama dengan 0 gini ya. Berarti nanti nilainya T kaliin L3 sama dengan N kaliin L1 ditambah WB kaliin L2. Nah, di sini tentu kita belum ada nilai N, nilai L1, L2 dan L3. Ya kan? Nah, di situ yang membuat agak panjang soal ini. Ya, intinya sebenarnya kita cukup tinjau torsi aja sih sebenarnya. Oke. Ya udah. Pertama kita cari nilai N-nya dulu. Nilai N itu kita cari dengan cara meninjau bolanya ya. Kita gambar ulang bolanya di sini. Kemudian ke sana itu ada nilai N tadi. Kemudian ke bawah ada W gitu ya. Jadi ke sini N, ke bawahnya W. Nah, perhatikan bahwa di gambar utama teman-teman, perhatikan bahwa di sini ini ya, karena di atas sudutnya 30, maka di bawah ini sudutnya 60. Kalau kita tarik garis putus-putus dari pusat bola ke poros, itu kan jadi pas membagi ya, membagi sudutnya sama besar. Maka kalau kita ambil segitiga yang ini sudutnya ini 30 juga nih teman-teman. Jadi kalau kita ambil lebih kurang ke sini tadi, kemudian ini garis batangnya gitu ya. Garis batangnya harusnya menyinggung lintasan, menyinggung lingkaran. Nah gini. Nah ini sudutnya ini 30 teman-teman. Ya, jadi kalau kita uraikan ke sana gitu ya, uraikan begini. Nah, sudut 30 di sini itu sama dengan sudut ini, teman-teman. Gitu ya. Jadi di sini kalau kita buat ini anggaplah NY gitu. Nah, NY-nya ini sesuai dengan proyeksi vektor, nilainya adalah N cos 30. Nah, jadi dari sigma F sumbu Y yang bekerja pada bola sama dengan 0 tentunya, maka nilai W, ini W batang ya. W kok W batang, ini W bola ya. W bola di sini katanya apa sih? Bla bla bla, batang homogen, batang bola. Ya, bola ya, bola juga B ya. Kita buat B kecil aja ya, teman-teman ya. W bola gitu. W bolanya adalah 60 Newton ya. Berarti di sini sigma F-nya gini. W bola sama dengan itu NY. NY-nya adalah N cos 30. Ya kan? Maka nilai N, kita butuhnya nilai N ya teman-teman ya, untuk nilai untuk mencari torsi itu tadi. Nilai N berarti nilai W bolanya 60 per cos 30 ya. Cos 30 setengah akar 3 ya. Atau kita biarin aja begini sih. N-nya udah dapet nih. Sekarang N-nya udah ada, tinggal L1, L2 dan L3 ya. Kalau WB-nya memang ada ya, 160 Newton. Nah, L1, L2 dan L3. Oke, ini teman-teman yang udah belajar torsi pasti mudah ya sebenarnya untuk menentukan L1, L2 dan L3. Dari gambar ini aja teman-teman ya, dari gambar yang udah barusan kita gambar ini. Jadi L1 itu di sini tadi ya, L1-nya adalah jarak ini nih. L1 itu jarak ini nih. Ya, jarak dari A ke D. Ya, jadi L1 itu sama dengan jarak AD sebenarnya. Nah, jarak AD ini kalau kita memperhatikan segitiga ya. Segitiga yang mana? Segitiga yang ini nih, teman-teman.
Jadi ini segitiganya nih. Ini segitiganya ya. Ini sebenarnya dia tegak lurus di sini nih teman-teman ya, tegak lurus. Jadi kita buat ini titik P aja lah ya. Jadi kita ambil segitiga set di sini. Jadi A P D gitu ya. Dari P ke D itu adalah jari-jari, di sini sudutnya 30. Nah, L1-nya itu jarak AD, jarak mendatar ya. Nah, sisi miringnya itu yang AP teman-teman ya. Ini tegak lurusnya di D. Ya, berarti untuk mencari nilai L1 atau jarak AD itu kita bisa pakai tan tentunya ya. Berarti nilainya R per tan 30. Ya, tahu ya teman-teman, ini kan asalnya sebenarnya tan 30 demi depan per demi tan 30, tan itu desa ya. Jadi tan 30 R per L1, maka L1 sama dengan R per tan 30, atau L1 itu nilainya R akar 3 ya. Tan 30 itu seper akar 3. Udah, N-nya udah ada, L1 udah ada, L2 dan L3. Bentar teman-teman, ini ada yang keliru sedikit ini. Di WB ini harusnya L2 ya. Ada yang silap, ini seharusnya L2. Nah, L1 udah ada, L2 cepet aja ya teman-teman biar cepet. L2 nya itu untuk si WB ya. Jadi kalau kita lihat kembali, L2 nya ini sebenarnya kalau kita ambil segitiganya adalah begini. Ini L2. Nah, jarak yang sisi miringnya ini adalah setengah dari panjang batang gitu ya. Sudutnya masih 30 juga. Ya, berarti ini melibatkan sisi samping dengan sisi miring, berarti pakai cos. L2 sama dengan setengah L cos 30 ya. L-nya adalah panjang batang. Oke, aman. L2, kemudian L3 itu ya. Oke, L3 kita gambar lagi. Ini panjang batangnya. Kemudian ini garis putus-putus tadi, ini adalah L3 yang ingin kita cari. Sudutnya di sini 30. Berarti L3 nilainya adalah L sin 30. Oke, aman sampai sini. Kalau udah aman, kita tinggal masukkan aja T. Oops, sorry. Kesalahan teknis sedikit. Jadi di sini T, astagfirullah. Ini kalau agak ke pinggir jadinya begini teman-teman. Oke, jadi jadinya T, L3-nya adalah L sin 30 sama dengan kemudian N ya. N-nya tadi 60. Ini 60 Newton ya, cos 30. Langsung aja ya, 60 cos 30 itu setengah akar 3. Kaliin L1-nya R akar 3. R-nya adalah jari-jari bola tadi 50 cm, berarti 0,5. 0,5 itu setengah juga. Berarti setengah akar 3 ya. Jadi R akar 3 itu setengah akar 3 karena R-nya 50 cm ya teman-teman. Ditambah WB. WB-nya itu adalah W batang tadi ya, 160. Dikaliin L2. L2-nya nilainya setengah, atau kita cari aja di sini teman-teman ya. Setengah L cos 30 ini berapa ya? Jadi setengah L-nya tadi berapa sih, saya lupa. 2 akar 3 ya. Jadi L-nya itu 2 akar 3 cos 30 setengah akar 3. Oke, 2-nya coret. Berarti setengah akar 3 kali akar 3 berarti 3/2 ya. Jadinya 3/2. Udah, sampai sini ini belum kita ganti pula angkanya tadi. T kaliin L-nya itu 2 akar 3 sin 30 itu setengah, coret akar 2-nya, berarti di sini setengah akar 3, setengah akar 3 hilang, 60 ditambah 160 bagi 2 itu 80, 80 kali 3 itu 240 gitu ya. Berarti T akar 3 sama dengan 300, maka T sama dengan 300 per akar 3. Nggak boleh akar 3 per akar 3 ya, kita rasionalkan, maka hasilnya 100 akar 3 Newton gitu teman-teman. Nilai tegangan tali 100 akar 3 berarti jawabannya yang D ya, delta.